Nah, berikutnya adalah disebut net protein ratio. Nah, NPR ini dikembangkan lebih baru ya dibandingkan dengan PR. Memang NPR ini didesain untuk memecahkan masalah-masalah teoritis yang terdapat di dalam PR. Masalah teoritisnya seperti apa? Karena di dalam perhitungan PR ini sebenarnya protein itu dianggap ya, yang dikonsumsi dianggap hanya digunakan untuk pertumbuhan saja. Sedangkan kenyataannya protein yang masuk ke dalam tubuh ini itu ada juga yang digunakan untuk pemeliharaan ya. Untuk metabolisme tubuh juga ada, untuk memelihara suhu tubuh juga ada ya. Untuk membuat enzim pencernaan juga ada. Ya, jadi itu juga harus diperhitungkan ya. Sebenarnya proteinnya itu lebih kecil yang digunakan untuk pertumbuhan itu realnya ya, tidak sejumlah yang dimakan itu ya, sehingga seharusnya nilainya lebih besar kan kalau memperhitungkan protein ini ya, karena jumlah protein kan yang di bawah pembagi ya, pembaginya harusnya tidak sebesar itu ya. Misalnya katakanlah tadi di contoh itu kan konsumsi proteinnya 20 gram. Nah, sebenarnya 20 gram itu bukan untuk pertumbuhan semua. Mungkin hanya 15 gram gitu. Artinya sebenarnya pembaginya lebih kecil. Jadi nanti nilai NPR ini harus lebih besar gitu dari PR ya. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan satu kelompok tikus percobaan, tapi dalam ransumnya tidak diberi protein. Nanti di dalam ransum tadi jatah protein 10% itu diganti dengan pati ya. Berarti nanti ransum tikus yang non protein ini tidak ada proteinnya. Tapi yang lain ada. Tadi lemak 8 ya. Kemudian serat ada 1 ya. Garam ada berapa tuh? 5 ya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, biasanya tikus kelompok non protein ini berat badannya turun. Nah, nanti penurunan berat badan itu dianggap sebagai protein tubuh yang digunakan ya untuk pemeliharaan tadi. Ya. Nah, nanti nilai ini harus diperhitungkan untuk menghitung PR. Cuma sekarang namanya menjadi NPR bersih gitu ya. Net protein ratio. Nah, ini percobaan NPR ini dilakukan lebih singkat 10 hari ya. Nanti ransum dan persyaratan tikusnya sama dengan PR. Kemudian ada kelompok non protein. Nah, perumusnya sendiri adalah seperti ini. Pertambahan berat badan protein yang diuji. Jadi kelompok protein yang diuji ini berat badannya berapa? Pertambahan berat badannya. Kemudian nilainya masih dikurangi dengan penurunan berat badan kelompok non protein. Nah, ini biasanya nilainya negatif. Ini dikurangi jadi negatif, dalam kurung negatif lagi jadi positif ya. Jadi nanti di sini lebih besar dari pertambahan berat badan, ada penambahan ini. Kemudian dibagi dengan konsumsi yang diuji. Artinya apa? Artinya nanti nilai NPR itu lebih besar dari PR, karena PR kan cuma pertambahan berat badan dibagi konsumsi protein saja ya. Sedangkan NPR itu pertambahan berat badan ditambah, ini nanti jadi plus, ditambah tadi data dari penurunan kelompok non protein ini ya. Nah, ini contoh ya, contoh ada protein kedelai akan ada penaikan berat badan ya. Di akhir percobaan nanti berat badannya akan naik tikus itu. Begitu pula sampel kedelai rebus ya, kedelai sangra juga akan naik. Kemudian non protein juga biasanya turun ya. Ini kasein naik ya. Nah, katakanlah ini ada protein sampel juga ya. Bisa aja protein A ini sama dengan kedelai mentah ini ya. Protein A misalnya datanya seperti ini. Pertambahan berat badan setelah selesai percobaan 28 hari, oh ternyata 50 gram. Konsumsi proteinnya oh ternyata 21. Sehingga nanti nilai PR-nya itu tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi ya. 50 dibagi 21, ini nilai PR-nya. Tapi kalau NPR-nya bukan 50 tapi 60. Nah, kenapa? Dari mana nih 10-nya? Nah, angka 10 ini berasal dari ini, perhitungannya NPR ini ya. 50 ini dari data ini, kemudian dikurangi penurunan berat badan tikus
non protein ternyata 10, jadi minus 10 ini. Jadi 50 minus 10, jadi kan 60. Nah, ini 60 dibagi konsumsi protein. Jadi nanti nilainya lebih besar. Kalau ini kan 60 dibagi 21, ini 50 dibagi 21. Yang lebih besar kan NPR ini ya. Begitulah pula protein B ya, ngitungnya sama ya. PR kan tinggal per tahun berat badannya berapa, konsumsi proteinnya berapa. Nah, 60 dibagi, ini misalnya konsumsi protein 22 ya. Nah, sama nanti yang di sini juga ya, 60 nanti ditambah 10 ya. Begitu pula nanti protein standar ya, sama saja 75 kan berasal dari 60 ini tambah 10 ya, dibagi 25. Nah, misalnya seperti itu kira-kira. Jadi intinya NPR lebih tinggi daripada PR. Selanjutnya NPU atau Net Protein Utilization ya. Nah, NPU ini adalah perbandingan antara nitrogen yang ditahan ya. Nitrogen yang ditahan itu nanti ada rumusnya, apa sih yang disebut nitrogen yang ditahan atau tertinggal dibagi nitrogen yang dikonsumsi ya. Nitrogen yang dikonsumsi dari ransum itu disebutnya Net Protein Utilization. Kemudian nanti ada juga metodenya, itu ada dua. Pertama metode hitung, jadi kita akan menghitung berapa nitrogen yang tertahan. Artinya nitrogen yang tertahan itu adalah nitrogen yang masuk dikurangi nitrogen yang keluar lewat feses dikurangi nitrogen yang keluar lewat urin. Nah, itu selisihnya, hasilnya adalah nitrogen yang ditahan ya. Kemudian dibagi dengan nitrogen yang dikonsumsi. Itu bisa diperoleh dari berapa jumlah protein atau protein ransum yang dikonsumsi dibagi 6,25, hasilnya akan merupakan nitrogen yang dikonsumsi. Cara lain disebut NPU teknik nitrogen tubuh atau NPU teknik nitrogen hati ya. Itu nanti diwakili oleh hati. Jadi selain untuk menghitung nitrogen yang ditahan, bisa juga kita menghitung kadar nitrogen di dalam tubuh tikus atau kadar nitrogen di dalam hati tikus berapa ya. Nah, biasanya kadar nitrogen yang ada di dalam hati ini merupakan kadar nitrogen yang ditahan gitu ya. Jadi yang di hati nanti akan ada yang dari sampel itu berapa, kemudian dikurangi dengan non protein. Berarti kan sisanya adalah, selisihnya adalah nitrogen yang ditahan gitu ya, yang ditahan oleh tikus itu ya. Dengan memperhitungkan nitrogen yang digunakan untuk keperluan